Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk membela hidup kekal kita, saudara. Artinya fokus dari keselamatan adalah hidup kekal. Yaitu bagaimana kita terhindar dari api kekal, dan kita harus sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Suasana sukacita, suasana euforia di dalam ibadah kiranya tidak mengaburkan dan tidak membutakan mata kita terhadap maksud kedatangan Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara diselewengkan. Sebab kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu adalah untuk membela hidup kekal kita. Jangan diganti dengan apapun, saudara. Kalau hanya bertalian dengan soal pemenuhan kebutuhan jasmani itu, selesaikan dengan kerja keras dan tanggung jawab. Karena Tuhan memberikan hujan baik kepada orang jahat maupun juga kepada orang yang baik. Itulah sebabnya menjadi satu persoalan penting yang harus benar-benar kita persoalkan, bahwa perjalanan hidup setiap orang itu ada akhirnya. Ada akhirnya. Apa yang harus kita perkarakan di sini, saudara? Yang kita perkarakan adalah bagaimana aku bisa berkenan kepada Bapa. Itu penting. Karena suatu saat kita pasti meninggal dunia. Lagu terakhir tadi, satu hal yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri saat yang indah, hari kematianku, di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Ini yang harus diperkarakan. Apakah aku layak dijemput oleh Tuhan untuk masuk ke langit baru dan bumi baru, atau kita dijemput oleh iblis dan membawa kita masuk ke api kekal? Itu sebabnya kita harus perkarakan itu setiap hari, saudaraku. Karena itu kita masing-masing harus mempersiapkan diri. Jangan sampai hanya mempersiapkan masa depanmu di bumi ini yang fana, hanya mempersiapkan perkara-perkara yang fana, yang suatu hari nanti tidak akan berdaya guna lagi saat seseorang berada di pembaringan terakhir. Uang banyak yang kita miliki tentu tidak salah, tapi tidak akan mampu menopang ketika seseorang berada di ujung kematian. Rumah yang kita bangun bertingkat-tingkat tidak akan mampu menopang ketika seseorang berada di ujung kematian. Apapun yang kita miliki, saudara. Itu sebabnya kita hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi realitas ini.
siapa lagi yang memberikan peringatan kepada saudara sekalian? Kalau bukan seorang hamba Tuhan yang dengan sungguh-sungguh tulus mau menyelamatkan. Jangan sampai kita terjebak dalam kegiatan hari-hari kita, sehingga kita lupa memperkarakan akan hal ini. Firman Tuhan mengatakan begini, karena suatu hari nanti saudara, orang-orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam hidupnya, dia pasti akan ditolak. Jelas dikatakan dalam firman-Nya, dan mereka yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah kemari, bunuh di depan mataku. Suatu hari nanti pasti akan ada orang-orang yang ditolak oleh raja ini. Tentu raja kita adalah Tuhan Yesus. Dia yang telah menerima segala kuasa dari Bapa Elohim Yahweh. Kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan ke dalam tangan raja ini. Nanti suatu hari nanti ketika kita meninggal dunia atau dunia ini berakhir, kita akan melihat dengan kasat mata jasmani ini. Raja ini akan nampak nyata, bahkan bisa diraba, bisa dipegang, dirasa. Dan Tuhan Yesuslah Raja yang memerintah. Bapa tidak kelihatan. Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, dan yang telah menciptakan manusia, tidak kelihatan. Karena Bapa berdiam di tahta yang tidak dapat terhampiri. Anak yang kelihatan. Karena anak mewakili seluruh keberadaan hidup dari Bapa. Maka Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Bukan Yesus adalah Bapa. Artinya seluruh keberadaan Bapa itu berdiam di dalam Putra Tunggal. Bapa adalah roh, tidak nampak secara fisik, menyatakan diri melalui Putra Tunggalnya. Orang akan menyesal suatu hari nanti menolak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akan menyesal, saudara. Kita harus memperkarakan hal ini. Karena Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia bukan datang lagi sebagai bayi yang tidak berdaya di kandang Betlehem. Tidak datang seperti itu lagi, tapi datang sebagai hakim, sebagai raja, penguasa, majikan, kurios. Baru orang sadar. Kita tidak boleh main-main akan hal ini, saudara. Nah, saya kira saudara, banyak orang Kristen itu masih menerima Yesus masih di tataran pada waktu Yesus masih bayi. Belum menerima Yesus yang telah menjadi raja, penguasa, majikan, kurios di dalam hidupnya. Sebab kalau dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penguasa satu-satunya, raja, dia akan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Dia. Dan segala sesuatu yang dilakukannya sebagai pengabdian kepada Tuhan. Nah, saudara di level mana? Apakah saudara masih hanya sekedar menerima Yesus pada waktu dia menjadi bayi? Waktu masih bayi?
atau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan yang telah menjadi Raja, penguasa, Kurios, majikan agung dalam hidup. Saudara yang bisa menilai saudara di level mana? Atau pada waktu Yesus masih mengenakan tubuh daging, pada waktu dia belum terangkat ke sorga, masih memanfaatkan, aku mencari Engkau Yesus Tuhan, supaya aku dapat roti, supaya aku dapat mujizat. Di level mana saudaraku? Tapi saya menyarankan kepada saudara, menerima Yesus sebagai Tuhan, benar-benar dia telah menjadi Raja dan penguasa dalam hidup. Oleh sebab itu kita harus takut akan dia. Maka Yohanes berkata begini, Yohanes pasal 3:30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Mestinya dia sebagai penguasa, satu-satunya penguasa di dalam hidup itu, kita masing-masing, dia makin bertambah-tambah besar dan menguasai seluruh keberadaan hidup kita. Dan kita makin hari makin kecil, makin tidak nampak, makin tidak kelihatan. Sehingga firman Tuhan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Raja ini, penguasa ini, Kurios ini, Yesus Mesias yang hidup di dalam aku. Oleh sebab itu saudara, kita harus terus bertumbuh pada kebenaran yang murni, supaya kita bisa mengerti kehendak Bapa, apa yang berkenan, yang benar, dan yang sempurna, saudara. Pikirkan itu setiap hari. Jangan tenggelam dengan segala macam yang ada di dunia ini. Pikirkan tentang hidup kita setelah kita mengakhiri perjalanan hidup di bumi ini. Apakah kita layak diperkenan masuk di kerajaan Allah? Apakah kita sudah benar-benar menghormati Dia sebagai Raja, menjadi penguasa dalam hidup kita? Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian.